Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lai Victor Effendi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Certified Management Accountant. Saya sebagai dosen di Program Studi Manajemen Universitas Ciputra, Surabaya, dan mengampu mata kuliah Human Capital Management. Bapak Ibu sekalian, di dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, saya memberikan wisdom kepada para mahasiswa bahwa seperti yang dikatakan oleh seorang entrepreneur sukses, Mary Kay Ash, bahwa di dalam dunia ini ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah dikatakan those who make things happen. Yang kedua adalah those who watch things happens. Dan yang ketiga, those who wonder what has happened. Saya berharap bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kelas saya itu bisa mendapatkan insight yang bermanfaat bagi masa depan mereka, bagi bisnis mereka, bagi karir mereka di masa akan datang. Jadi mereka harus memberikan atensi yang cukup dalam mengikuti perkuliahan ini agar mereka bisa mendapatkan manfaat di ujung perkuliahan tersebut. Kemudian juga ada 4 learning norms yang saya bagikan kepada mereka. Learning norms ini saya dapatkan dari seorang PhD dari Harvard Business School, Mrs. Alexandra Sadlovskaya, yang mengatakan bahwa ada 4 C. C yang pertama adalah curiosity. Adalah satu keinginan intelektual untuk mengetahui lebih banyak lagi. Sehingga saya berharap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran punya curiosity yang tinggi untuk mengetahui apa yang hendak didapatkan di dalam mata kuliah ini. Lalu C yang kedua adalah candor. Candor artinya adalah satu keberanian, satu keinginan, suatu eagerness untuk belajar lebih dan lebih lagi. Lalu yang ketiga adalah courtesy. Courtesy artinya dia punya satu sikap yang mau menghargai rekan bicara atau teman bicara di dalam kelas dalam waktu diskusi. Bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu C yang keempat adalah courage. Dia berani untuk menyampaikan opininya, pendapatnya, walaupun mungkin tidak disukai oleh yang lain, tetapi berani untuk menyampaikan dengan tujuan berbagi ilmu, berbagi apa yang dia rasakan dengan rekan-rekan sekelas lainnya. Bapak Ibu, di awal perkuliahan, saya akan mengajak para mahasiswa untuk menyepakati ketentuan yang saya terapkan di dalam kelas. Ketentuan saya ada 2 hal besar. Yang pertama adalah respect others. Saya mengharapkan bahwa setiap murid, setiap mahasiswa bisa menghargai satu dengan yang lain. Yang pertama adalah untuk komitmen waktu. Mereka hadir tepat waktu, kalaupun misalnya mereka telat lebih dari 15 menit, mereka akan diizinkan untuk mengikuti perkuliahan, namun tidak dapat mengikuti presensi. Saya juga mengharapkan kepada para mahasiswa untuk juga bisa mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Namun bila mana jika ada kondisi emergensi, mereka dapat meninggalkan kelas dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada saya selaku dosen ataupun kepada ketua kelas. Saya juga berharap bahwa kepada mereka semua itu juga bisa memberikan atensi yang cukup kepada para mahasiswa yang lain pada saat mereka sedang melakukan presensi. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian hal yang kedua adalah help yourself. Saya mengharapkan kepada para mahasiswa ini untuk mereka lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas mereka secara mandiri yang sudah dipercayakan oleh rekan-rekan sekelompok mereka. Dan mereka harus memberanikan diri untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas kepada saya maupun kepada rekan-rekan kelas yang lain. Satu hal penting juga saya tekankan kepada para mahasiswa, bahwa selama perkuliahan berlangsung, mereka saya encourage untuk terus mau bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas, ikut berpartisipasi dalam diskusi, bukan hanya sekedar untuk menambah poin atau skor yang lebih, tetapi lebih daripada itu untuk mendapatkan pemahaman yang optimal, yang maksimal selama perkuliahan berlangsung. Di dalam menjalankan perkuliahan di mata kuliah ini,
kita menerapkan sistem flip classroom, di mana sebelum perkuliahan dimulai di kelas, para mahasiswa diharapkan telah mempelajarinya terlebih dahulu dengan menonton video yang telah ditampilkan di Learning Management System atau di LMS, juga materi yang telah diberikan di sana, sehingga pada waktu perkuliahan berjalan di kelas, lebih banyak interaksi dan diskusi terhadap case-case yang terjadi di dunia nyata. Dan setelah perkuliahan berakhir, diharapkan para mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan terkait dengan mata kuliah tersebut setelah kelas berakhir. Pada waktu perkuliahan dimulai di kelas, saya mengawalinya dengan melakukan kuis yang diikuti oleh seluruh peserta atau mahasiswa di kelas tersebut, di mana kuis akan berlangsung kurang lebih sekitar 10-15 menit, dan topik yang ditanyakan adalah materi yang akan dibahas pada hari itu. Dengan harapan mahasiswa telah mempelajari dengan baik dan dapat mengkoneksikan dengan materi yang akan didapatkan pada waktu pembelajaran berlangsung. Selain itu pula, ada penugasan-penugasan yang diberikan setelah perkuliahan berlangsung, dan juga penugasan-penugasan selama 1 semester yang akan ditempuh bersama. Berikut ini adalah assignment dan scoring yang terkait dengan penugasan tersebut. Tahap selanjutnya, kelompok mahasiswa yang telah terpilih akan membahas artikel jurnal yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana artikel ini terkait dengan materi yang akan dibahas pada minggu tersebut. Kelompok tersebut akan menjelaskan latar belakang, tujuan dari penelitian, implikasinya, dan relevansi terhadap materi yang akan dibahas pada minggu itu. Diharapkan bahwa mahasiswa tersebut dapat menyampaikan apa yang menjadi hasil dari penelitian dari jurnal tersebut dan dapat didiskusikan dengan rekan-rekan di kelas. Berikut ini adalah roadmap untuk perkuliahan Human Capital Management. Di situ akan terbagi dalam 6 modul, dan di week yang ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester, dan week ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran untuk masing-masing modulnya. Di week yang pertama sampai yang keempat, mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami gambaran umum, fungsi, dan latar belakang dari Human Capital Management. Di modul yang kedua, dari week 5 sampai dengan week yang ke-7, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami dan merancang desain pekerjaan, sehingga dengan demikian mampu untuk mendapatkan gambaran yang umum tentang proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Dan di modul yang ketiga adalah week ke-8, di mana mahasiswa mampu untuk mereview bagaimana kebutuhan dari manpower yang disesuaikan dengan keperluan dari suatu perusahaan. Untuk modul yang keempat, yang dilaksanakan di week yang ke-9 sampai yang week ke-11, di situ mahasiswa akan diharapkan mendapatkan manfaat untuk bisa memahami kebutuhan program training and development, pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, sehingga mahasiswa dapat merelatekan dengan kebutuhan mereka untuk bisa merancang suatu sistem kinerja karyawan untuk keberlanjutan satu karir individual karyawan dari perusahaan tersebut. Kemudian di modul yang kelima, yaitu di week yang ke-12 sampai dengan ke-15, mahasiswa diharapkan bisa mendesain suatu sistem kompensasi yang dapat diterapkan di proyek ataupun bisnisnya, yang didasarkan dari bagaimana mereka memahami motivasi individu karyawan yang ada di perusahaan masing-masing. Lalu kemudian di week yang terakhir, di week ke-16 adalah modul yang ke-6. Di situ mahasiswa diharapkan dapat merefleksikan bagaimana berjalan suatu proses human capital management dari awal sampai akhir, sehingga itu dapat diterapkan di dalam bisnis mereka di masa yang akan datang. Buku referensi yang digunakan di dalam perkuliahan Human Capital Management ini ada 2. Yang pertama adalah Human Resource Management yang dikarang oleh Wayne Mondi dan Joseph Martocchio. Dan yang kedua adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikarang oleh Profesor Dr. Wilson Bangun. Buku-buku ini digunakan karena cukup relevan, cukup up-to-date dengan kondisi Human Capital Management, dan isinya cukup komprehensif. Pada segmen berikut ini akan ditayangkan cuplikan pembelajaran di kelas yang berlangsung secara daring. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang rekrutmen.
rekrutmen itu merupakan bagian dari staffing ya. Kalau teman-teman ingat bahwa kalau staffing berbicara ada planning ya, ada planning, terus kita berbicara job analysis dan job design minggu lalu ya. Jadi ini adalah bagian ketiga dari staffing itu. Kita akan merekrutmen dan minggu depan bagian keempat dari staffing itu adalah selection. Jadi tahapan setelah kita merekrut adalah seleksi. Oke, jadi kita akan berbicara tentang rekrutmen, proses rekrutmen itu sendiri, lalu metode-metode rekrutmennya, kemudian teknologi dalam rekrutmen, lalu bagaimana kondisi lingkungan dari rekrutmen sekarang, dan juga beberapa alternatif untuk melakukan rekrutmen. Ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita masuk ke materi, silakan kelompok 4 ya, kalau saya tidak salah ya, untuk presentasi. Selamat pagi Pak Victor, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai artikel yang terdapat di week 4, yaitu tentang mengenai rekrutmen. Di sini kami beranggotakan Arya, saya sendiri Imtiaz, lalu ada Nadia Vira, ada Nyimas, dan ada Andri. Pada artikel kali ini, latar belakangnya ialah beberapa perusahaan di India menggunakan sosial media rekrutmen untuk mengisi kekosongan pekerja di perusahaannya. Lalu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi online, rekrutmen, dan akuisisi bakat pekerja secara online. Selanjutnya itu ada relevansi artikel dan implikasi dengan materi week 4. Rekrutmen adalah proses mencari individu yang memiliki skill atau pengalaman yang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh perusahaan. Metode-metode merekrut karyawan yang pertama itu ada internal, yang kedua ada eksternal dalam cakupan offline, yang ketiga ada eksternal dengan cara online. Dengan kemajuan teknologi, pencarian karyawan semakin dimudahkan. Teknologi membantu perusahaan dalam identifikasi, tracking, evaluasi, dan seleksi individu yang melalui sosial media. Online rekrutmen memiliki keuntungan karena individu dan perusahaan hanya mengeluarkan sedikit kos untuk berkomunikasi atau mengeluarkan sedikit kos untuk bertatap muka. Ditambah lagi dengan banyaknya individu yang melamar pekerjaan dengan angka yang besar, akan membuat scanning sangat sulit jika dilakukan secara offline. Hasil riset kami yaitu menunjukkan tentang analitik seseorang dalam kasus yang pertama yang mengacu pada rekrut di kasus Belong. Terus yang kedua menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja di pasar negara yang berkembang. Kemudian menganalisis dampak yang dihasilkan dari fungsi SDM yang telah dirubah menggunakan teknologi. Dan yang terakhir mengevaluasi dampak dari organisasi di bawah lensa strategi media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai summary artikel yang berisi berikut ini. Yang pertama tentang introduction. Manajemen sumber daya manusia telah berkembang selama bertahun-tahun untuk menyelaraskan dengan adanya pergeseran teknologi ekonomi, globalisasi, dan keragaman bakat serta strategi bisnis. Perubahan teknologi ini dan dalam globalisasi secara bersamaan merupakan laju perubahan yang sangat cepat, seperti yang dikemukakan oleh teori yang berbasis sumber daya yang mana telah dilambangkan oleh globalisasi dan lingkungan. Platform teknologi untuk SDM telah menunjukkan potensi untuk mengubah kemampuan dinamis organisasi. Dalam studi ini, kasus yang dianalisis yaitu tentang 3 perusahaan di India. Yang pertama menunjukkan tentang analitik seseorang, kemudian perencanaan tenaga kerja di pasar negara berkembang, dan yang terakhir dampak yang dihasilkan dari fungsi SDM itu sendiri. Proses rekrutmen elektronik yang melibatkan rekrutmen kandidat melalui internet, teknik manajemen, bakat untuk mengidentifikasi, pelacakan, evaluasi, dan pemilihan personel. Proses ini juga telah diimbangi dengan peningkatan eksponensial situs jejaring sosial untuk tujuan perekrutan. Di sini penelitian studi kasus berfokus pada praktik terbaru di suatu lapangan untuk memahami proses yang belum dieksplorasi dengan baik dan menghasilkan teori darinya. Pada studi ini menggabungkan 3 studi. Yang pertama ialah penggunaan media sosial, rekrutmen elektronik, dan analitik data besar. Jurnal ini berisi dari beberapa kasus. Kasus ini berfokus pada solusi analitik orang yang dipasarkan oleh manajemen sumber informasi, mengacu pada perekrutan, fitur unik dari penawaran, dan implikasinya. Di kasus yang pertama ini terdapat dari perusahaan Belong.co, berbasis di Bangalore, menyediakan solusi perekrutan
perekrutan menggunakan analitik prediktif dan keterlibatan di personalisasi, mampu mengidentifikasi, melibatkan secara bermakna, dan merekrut bakat terbaik. Nah, proposisi nilai unik organisasi ini bisa untuk mengidentifikasi, terhubung dengan, dan melibatkan kumpulan bakat pasif yang menghasilkan perekrutan yang lebih terlibat. Dalam sistem Belong & Co sendiri, terdapat kecerdasan buatan dan algoritma prediktif yang digunakan untuk memindai informasi yang tersedia secara publik tentang bakat di internet untuk memetakan dan menyarankan kesesuaian profil. Data-data yang dipindai seperti pertama, informasi yang dikeluarkan kandidat potensial di blog. Yang kedua, pembaruan di LinkedIn atau profil jejaring profesional lainnya. Yang ketiga, tweet yang dikirim. Yang keempat, pembaruan di situs jejaring sosial seperti Quora atau Kaggle. Yang kelima, kontribusi ke situs seperti GitHub atau Stack Overflow, situs web pribadi. Kalau melihat dari jurnal tadi, kita mesti melihat bahwa rekrutmen itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Kemudian setelah itu dengan menggunakan kita mengenal internet, teknologi, akhirnya orang menggunakan namanya e-recruitment, ya e-recruitment yang teman-teman sudah bahas. Nah, paper ini menunjukkan bahwa sekarang dengan adanya globalisasi, dengan adanya kompetisi, di mana semua butuh cepat, kita butuh cepat untuk berinovasi dalam produk kita, dalam proses kita. Kemudian juga akhirnya kita butuh orang, ya, butuh tenaga, butuh sumber daya manusia untuk mengerjakan itu. Nah, untuk itu kita harus mencari tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kita, mereka yang talented, ya. Nah, di situ akhirnya dikatakan bahwa di jurnal ini melihat bahwa bagaimana dia mengkombinasikan, kalau teknologi sudah digunakan, mengkombinasikan dengan sosial media, ya, untuk bisa mendapatkan talent-talent yang lebih bagus, ya, seperti itu. Nah, karena sudah dilihat lagi sekarang bahwa employee, ya, kita ini, karyawan ini yang dicari oleh perusahaan itu terekspos sekali dengan terpapar dengan sosial media, ya, sosial media, sehingga sangat dimungkinkan sekali untuk menggunakan sosial media itu di dalam perekrutan, ya, dalam perekrutan. Di dua jurnal ini, ya, nah dikatakan juga bahwa rekrutmen itu tidak punya kekurangan juga, bahwa rekrutmen itu juga tidak mahal, tidak murah, ya, tidak murah, cukup mahal karena untuk maintenance cost-nya, online hiring dan sebagainya itu biayanya cukup tinggi. Jadi kita harus memastikan bahwa jangan sampai biaya tinggi itu akhirnya tidak memberikan hasil yang kita harapkan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi problem adalah waktu Anda merekrut, apakah itu secara tradisional maupun secara online, jumlah data itu pasti banyak sekali. Yang lamar itu banyak sekali. Padahal pasti antara yang kebutuhan sama yang dilamar itu hasilnya pasti sangat jauh sekali, ya. Misalnya 1:100. Anda butuh satu posisi, yang lamar 100. Ya, berarti kan Anda harus men-scan 100 orang itu, harus melihat 100 orang itu. Nah, itu akhirnya butuh sangat besar sekali, scanningnya sulit, ya. Kemudian e-recruitment juga jangan salah bahwa bisa juga terjadi ada dihack atau dilanggar, artinya datanya kita bisa curi dan sebagainya. Otomatis berbicara security dari e-recruitment kita, seperti itu, ya. Jadi itu yang jadi concern. Nah, di penelitian jurnal ini yang saya berikan itu adalah sifatnya adalah case study, ya. Jadi bukan meneliti antara pengaruh dan sebagainya, tapi case study melihat bagaimana praktek-praktek yang sudah terjadi, ya. Terus kalau bisa mereka menemukan suatu teori dari situ, yaitu case study-nya. Nah, di case study ini ada tiga company yang teman-teman sudah lihat, itu adalah Belong.co, terus Tollview dan IIM Jobs, gitu, ya, IIM Jobs. Tiga-tiga ini menggunakan teknologi, ya. Teman-teman baca di sana bagaimana Belong.co itu dia menunjukkan bahwa sebenarnya saya bisa share screen ke teman-teman juga sudah lihat, ya, di jurnalnya itu seperti ini. Kalau dengan yang sebelah kiri itu inbound hiring, itu adalah aplikasinya banyak sekali, ya, masuk itu dari job ads dan sebagainya. Ini sudah mengenal online, ya. Aplikasinya banyak, terus habis itu mulai dari ini namanya funnel, ya, namanya funnel, bentuknya V, ya, V funnel. Ini dari bentuk V, jadi aplikasinya besar sekali, kemudian yang kualifikasi berapa, terus yang di screening berapa, di interview berapa, di offer berapa, terus kemudian yang direkrut berapa, semakin lama semakin kecil ke bawah. Nah, sistem yang digunakannya adalah dia di depan tidak terlalu besar, targetnya sesuai dengan apa yang dia mau, tapi kemudian dari situ akhirnya dari Belong.co ini dia bisa mencari orang-orang, kalau yang di dalam materi yang saya berikan adalah namanya passive job seeker. Ada, ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, di sini dia itu bisa mencari orang-orang yang sebenarnya nggak ngelamar,
tapi dia bisa melihat bahwa bagaimana dari sosial medianya dia, dari dia menggunakan AI ya, AI artificial intelligence, dia bisa menggunakan algoritma, dia bisa lihat sosial media tadi sebutkan yang aktif di Quora, yang aktif di mana, di situ bisa akan dicari. Terus kira-kira bidang tertentu, biasa mereka menggunakan website atau misalnya thread tertentu di mana mereka berkumpul, di mana mereka hangout gitu ya. Di situ akhirnya program ini yang digunakan oleh Bilang.co itu akan menjadi besar ya. Jadi Bilang.co ini merupakan perusahaan yang disebut sebagai recruiter ya, jasa recruiter untuk mencari karyawan bagi perusahaan yang lain ya. Jadi dia membalik, bukan lagi sekarang jumlahnya besar jadi kecil, tapi dari kecil menjadi besar, jadi semakin banyak orang-orang yang bisa di-hire oleh dia, karena begitu dia bisa kontak satu orang, dia bisa kontak ke orang yang lagi. Ya, dia bisa buka sosial medianya dan melihat akhirnya kira-kira orang-orang mana yang dibutuhkan. Nah, oleh itu semakin besar, jadi dia mengubah sistem yang ada di yang selama ini merupakan kekurangan ya, di mana kita harus scan begitu banyaknya, akhirnya ujung-ujungnya dapatnya cuma sedikit. Ya. Itu yang dimana Bilang.co dikatakan dia mengurangi 50% dari sourcing time-nya. Ya, jadi akhirnya yang recruiter itu nggak stres gitu ya, harus melihat segitu banyaknya, walaupun menggunakan online ya. Anda tahu kalau zaman dahulu waktu sebelum ada e-recruitment itu, saya pernah mengalami kalau yang melamar satu posisi itu amplopnya bisa setinggi ini, bisa tinggi sekali amplopnya. Jadi di situ teman-teman tahu kita harus scan, dan biasanya itu yang namanya mencari pekerjaan, mereka tuh tidak memperhatikan namanya job spec. Yang diminta S2, semua S1 masih melamar dengan harapan siapa tahu bejo gitu kan, siapa tahu saya beruntung gitu kan. Tapi ya akhirnya semua menjadi scrap. Ya akhirnya menjadi oke, kita buang. Terus lagi juga teman-teman yang saya berikan juga di dalam materi bagaimana CV ya, kurikulum vitae, riwayat hidup. Itu hal yang penting pada waktu Anda merekrut. Ini pelajaran bagi Anda juga kalau misalnya Anda nanti akan mencari pekerjaan. Kurikulum vitae itu adalah kontak pertama Anda dengan perusahaan di mana Anda harus bergabung. So you have to impress them. Anda harus benar-benar menunjukkan bahwa dari kurikulum vitae itu apa yang bisa sebenarnya yang cocok dengan perusahaan itu. Dan selalu ingat bahwa recruiter itu tidak hanya melihat berkas Anda, dia melihat juga berkas banyak orang lain. So you have to stand out. Kalau Anda hanya menggunakan template yang biasa, kemudian menggunakan Word, yang bertangan-tangan di bawah ini, nama Arya Emrat Dwi Guna, tempat tanggal lahir, gitu ya, tempat tanggal lahir, sekolah di mana, terus hobi apa, agama apa, gitu aja, terus pas foto di sebelah kanan, pojok kiri, pojok kanan atas gitu dalam kotak gitu, selesai, teman-teman tidak akan dilihat, ya, walaupun sebenarnya contoh misalnya dalam hal ini Arya adalah mahasiswa yang luar biasa, IP-nya hampir 4, ya cum laude, tapi karena CV-nya seperti itu, orang nggak akan ngelihat. Ya, jadi penting sekali karena Anda harus memperhatikan dari perspektif recruiter, itu dalam rekrutmen itu banyak sekali yang harus dia lihat. Ya dia harus scan, sehingga saya pun dulu waktu saya merekrut, satu yang saya lakukan adalah berkas pelamar. Ini mesti ngomong yang offline ya, zaman dulu belum ada online. Yang pertama saya lihat apa? Saya merekrut. Lamaran yang tidak ada foto tidak akan saya baca lebih lanjut. Karena yang pertama saya lihat adalah paling tidak wajah dulu seperti apa. Ya, setelah itu baru melihat dalamnya. Jadi kalau cara saya scan paling gampang adalah udah yang tidak ada foto saya pindahkan. Apakah ada kemungkinan bahwa yang tidak punya foto itu kualifikasinya bagus? Ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Tapi karena saya harus cepat mencarinya, akhirnya yang tidak punya foto itu saya hilangkan. Nah, itu ya. Jadi itu yang kalau saya mau hubungkan dengan case tentang bagaimana tentang membuat CV, yaitu ada di topik Anda. Yang kedua mengenai Tollview. Tollview adalah perusahaan online media, tapi di situ dia menyediakan apa? Bahwa kalau dia mau interview satu persatu, ya itu takes time banyak sekali. Sehingga waktu Anda mau melamar di sini, mereka menggunakan fasilitas yang namanya asynchronous video, di mana di situ misalnya Nadia misalnya akan masuk ke sana, ya, masuk ke dalam platform itu, kemudian Anda akan di-tapping di situ, ya, di-tapping di situ, dan di situ sudah ada pertanyaannya, dan Anda menjawab pertanyaan di situ, ya. Pada waktu Anda menjawab di situ itu sudah direkam, terus itu, akhirnya setelah direkam masuk ke dalam platform, akhirnya nanti sistem algoritma itu akan melihat dari pertanyaan itu kira-kira mana nih yang kira-kira cocok. Nadia, ternyata dia nggak comply dengan ini, nggak sesuai. Akhirnya Nadia, rekaman kamu nggak akan dilihat lagi selanjutnya, disimpan aja, gitu kan, disimpan aja. Tapi misalnya punyanya si Imtiaz misalnya, dilihat, ternyata bagus ya, karena pertanyaannya sama. Dia bisa melacak dari cara Anda menjawab, dari cara misalnya gesture dan sebagainya. Akhirnya, orang ini bagus. Akhirnya Anda akan masuk ke tahap selanjutnya.
Nah, itu teknologi ya. Jadi daripada harus interview satu persatu, Anda bayangin ya interview orang terus misalnya itu bosan nih kayak apa kan, buang waktu banget dan belum tentu mendapatkan hasil. Dengan begini menggunakan langsung video itu yang digunakan oleh Tollview ya. Nah, kalau menggunakan IM Jobs itu dia basically seperti kayak portal gitu ya, portal jadi dia kumpul. Nah, akhirnya dia mengumpul dari semua. Anda pernah menulis CV di mana, Anda pernah melamar di mana, itu akan di capture oleh platform yang digunakan oleh IM Jobs ini namanya Calculus ya. Dia akan meng-capture sehingga waktu Anda mencari karyawan itu sudah merupakan satu hal yang sangat update, data yang terbaru ya, real time seperti ini. Kalau Anda melamar sekarang dengan cara seperti biasa, apakah itu offline maupun online, Anda kirim email setahun yang lalu, itu sudah obsolete, itu sudah zaman dulu. Akhirnya kualifikasi Anda tidak bertambah. Tapi dengan menggunakan platform seperti ini, akhirnya Anda selalu update, ya Anda selalu update, misalnya di LinkedIn dan sebagainya, Anda punya tambahan pekerjaan apa, Anda punya skill apa, sehingga waktu Anda merekrut orang itu, datanya selalu update tanpa harus Anda meminta mereka mengirimkan laporan-laporan itu lagi. Ya, jadi di situ bisa melihat, oh ternyata si siapa ini misalnya Nimas kerja di sini di perusahaan A, di perusahaan B, gajinya dia berapa gitu kan, kelihatan semua gitu kan, kelihatan semua oh gajinya dia seperti apa, kita bisa tahu oh untuk posisi ini kalau kita melihat Nimas dan kawan-kawan itu gaji mereka sekitar 6 juta, oh kita sudah ngerti trennya seperti apa ya, itu menggunakan trennya ini tercapture semua gitu ya, jadi bisa dibandingkan, kemudian bisa melihat juga lokasinya, di mana lokasi ternyata orang-orang itu berada sekarang gitu ya, mudah untuk dilihat, kemudian gender diversity, berapa banyak cowok, berapa banyak cewek, karena kan pasti juga ada pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi gender tersebut. Kemudian jumlah lama bekerja, ya lama bekerja sudah berapa lama, berbicara tentang pengalaman, ya. Terus dari semua aplikan itu mana yang paling siap untuk bekerja, mana yang tidak bisa bekerja karena sudah punya komitmen tempat lain, gitu ya. Itu semua datanya kelihatan, tinggal di-compare semua akhirnya dengan ini menggunakan kalkulus yang digunakan oleh IM Jobs ini kayaknya kelihatan format seperti itu, ya. Jadi kita melihat bahwa dengan menggunakan machine learning, menggunakan AI, predictive analysis, menggunakan data-data yang ada di sosial media Anda, itu akan mengubah cara rekrut. Jadi teman-teman pesannya, don't say negative things on your social media from now on. Jangan berkata sesuatu yang buruk di sosial media Anda, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan diingat akan di-capture oleh teknologi untuk di masa depan Anda. Jadi hati-hati teman-teman dengan sosial media, karena istilahnya kan jejak digital itu kejam, gitu ya. Jejak digital itu kejam. Anda sudah pernah menyebutkan apa, sudah direkam dan sebagainya, itu akan kelihatan. Dan itu akan juga berpengaruh kepada karir Anda, ya, berpengaruh pada karir Anda. Anda nulis apa di LinkedIn, Anda nulis apa di Facebook, Anda pernah nulis apa di Instagram, itu semua tercapture ya di sosial media. Karena itu akhirnya itu akan dibutuhkan kalau kita melihat dari perspektif organisasi, kita bisa melihat oh ternyata gini nih, gitu ya, apa namanya potensial kandidat kita itu punya historical seperti apa ya. Jadi dan itu semua big data ya, big data yang ada di dalam dunia maya, akhirnya itu memberikan satu solusi ya bagaimana kita mencari talent yang sesuai, dan talent itu memang tersedia ya. Jadi kita melihat bahwa kita harus melihat bahwa talent acquisition ini selalu fokus kepada mencari orang-orang yang sesuai dengan ability yang ada, kemampuan, skill, dan kompetensi untuk mengisi peran-peran yang ada. Ya, jadi itu teman-teman yang mungkin saya bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semua dari jurnal ini, bahwa bagaimana satu teknologi ini sangat membantu kita untuk merekrut. Ya, bisa kita melihat yang dulunya nggak kelihatan. Zaman offline, terus kemudian dengan cara online pun, online recruitment yang biasa pun, ini dipermudah lagi dengan mengkombinasikan sosial media dan machine learning, ya AI seperti itu, kita bisa melihat ternyata orang-orang kita cari itu akan jauh lebih mudah. Jadi peta landscape untuk mencari karyawan rekrutmen sudah berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu, dan akan semakin berbeda ke depan. Karena sosial media itu dan teknologi sangat membantu kita untuk merekrut orang yang kita cari, seperti itu ya. Tentunya dengan kekurangan yang tadi yang saya katakan bahwa ada diskriminasi, karena begitu dia nggak masuk, misalnya Anda pernah say something yang buruk di sosial media gitu ya, terus kemudian oleh filter mengatakan waduh saya nggak bisa milih yang namanya si Arya ini misalnya, karena Arya pernah melakukan sesuatu yang buruk tentang hal ini misalnya di sosial media. Tapi itu waktu kan Arya waktu masih kuliah 3 tahun yang lalu misalnya, sekarang dia mau kerja, pola pikir sudah berubah gitu kan. Nah, tidak akan kelihatan seperti itu. Kita mencari diskriminasi seperti itu, ya. Jadi itu yang mungkin saya mau bagikan, mau sedikit menekankan bahwa dari jurnal itu menunjukkan hal apa, ya.
Bagaimana kita mencari individu yang sesuai, ya, yang menarik individu dalam satu periode waktu, dalam jumlah yang tepat, ya, dalam jumlah yang tepat, karena kalau jumlah berlebihan kita akan keluar biaya terlalu besar, jumlah kita kurang, pekerjaan juga tidak selesai, dan dengan kualifikasi yang tepat, kualifikasi yang salah tidak akan membantu pekerjaan, malah ngerepoti, kualifikasi yang berlebihan tentunya juga tidak memberikan manfaat apa-apa, yang bersangkutan bisa merasa tidak berguna gitu ya, tidak optimal di dalam pekerjaannya. Untuk bekerja di dalam pekerjaan yang dalam organisasi ya. Nah, bagaimana ini ada 3 critical points ya, 3 critical points yang ada di dalam satu rekrutmen ya. Poin pertama sudah saya sebutkan tadi, bagaimana Anda harus menyiapkan satu kurikulum vitae ya, kurikulum vitae yang sesuai, karena perusahaan akan menyeleksi ke aplikan dengan kualifikasi yang ada sesuai dengan yang mereka butuhkan, yang paling mendekati ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa yang disebutkan dalam CV itu benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian kenapa rekrutmen itu efek yang efektif itu penting? Karena waktu Anda merekrut karyawan, Anda harus pastikan bahwa karyawan itu akan menjadi aset atau kewajiban. Ya, kalau Anda sudah baca di keuangan, di akuntansi tepatnya, neraca kan ada namanya aset, aktiva, ada kewajiban, ya kan? Nah, karyawan kita sebenarnya itu dalam istilahnya, karyawan kita itu aset atau bukan? Aset kita atau malah kewajiban. Anda cuma kewajiban bayari dia terus, jadi beban, tapi tidak memberikan apa-apa. Nah, kalau jangan sampai Anda merekrut karyawan, akhirnya cuma menjadi kewajiban, menjadi liabilities, bukan aset. Bukan yang satu yang akhirnya membuat perusahaan Anda, organisasi Anda semakin bertumbuh, semakin maju, semakin bisa menghasilkan apa yang Anda targetkan. Ya. Tapi kalau liabilities itu akan merepoti Anda. Jadi, pastikan Anda merekrut dengan secara tepat. Nah, yang ketiga, tadi sudah dibahas di jurnal juga, tentang employer brand. Karena brand Anda sebagai perusahaan itu harus jelas, ya, karena brand Anda itu mengkomunikasikan, menjelaskan pada orang-orang apa value, apa budaya, apa visi misi, ya, sehingga itu menjadi alasan bagi orang untuk bekerja bagi Anda, atau alasan bagi mereka yang masih ada di perusahaan untuk tetap bekerja ada di perusahaan Anda. Ini mengenai proses ya. Kalau kemarin teman-teman sudah berbicara tentang planning, ya, sudah bicara tentang planning berangkat dari strategic planning. Kemudian dari planning itu akhirnya muncul yang namanya job analysis dan job design. Anda akhirnya tahu job spesifikasinya apa, job desk-nya apa. Akhirnya Anda punya alternatif untuk rekrut, ya. Kemudian untuk itu butuh namanya kebutuhan karyawan, mengajukan kebutuhan karyawan, requisition employee. Ada kebutuhan karyawan di sini dipenuhi dengan cara apa? Internal maupun eksternal, masing-masing punya metodenya untuk akhirnya merekrut karyawan. Ini di dalam sini namanya internal environment, yang di luar namanya external environment, juga sudah ada di materi. Nah, ini saya tidak akan mengulangi lagi terlalu banyak karena sudah ada teorinya. Yang penting teman-teman bisa membedakan antara source dan method. Ya, source itu adalah di mana mereka berada. Kandidat itu sekarang ada di mana? Apakah ada di kampus kah? Apalagi ada di kompetitor kah? Atau misalnya mereka tidak bekerja? Di mana mereka berada? Ya, di dalam maupun di luar. Itu kemudian metodenya, cara-cara apa yang Anda gunakan untuk mencari mereka, ya, bagaimana untuk menarik mereka. Ada yang online, ada yang tradisional atau digunakan oleh offline, ya. Kemudian poin yang keempat yang harus Anda perhatikan itu juga ada di quiz, ya, bahwa productive source, ya, sumber yang produktif dan metode yang tepat itu adalah kunci, ya, suatu efisiensi dari rekrutmen itu sendiri, antara apa? Cost dan benefitnya. Jangan sampai ada keluar besar sekali untuk rekrutmen, ya, cost-nya, tapi benefitnya nggak ada, ya. Jadi productive source itu Anda memang produktif, menghasilkan orang-orang yang Anda butuhkan, menghasilkan calon-calon yang Anda butuhkan, gitu ya, dan metodenya sesuai, ya. Kemudian efektif artinya apa? Lead time itu adalah Anda minta sekarang, Anda butuh sekarang, dapatnya kapan? Kalau Anda minta sekarang dapatnya tahun depan, itu sudah sangat kelamaan. Anda butuh sekarang, Anda dari time-nya semakin pendek, semakin baik, itu semakin efektif, ya. Oleh karena itu perlu mencari source yang tepat, ya, dan metode yang tepat. Nah, ini yang cara mengisi ini form acquisition, ya, jadi kebutuhan karyawannya seperti apa, orang-orangnya, kemudian dicek full time atau part time, terus kira-kira dia bekerja berapa lama, gitu kan. Dan ini dia apakah posisi baru ataupun menggantikan yang lama. Ada quiz 8.20, kemudian submit semua jurnal sebelum jam 8 malam, terus presentasi minggu depan kelompok 7. Dan yang saya ingatkan sekali teman-teman, untuk teman-teman baca ya materinya, dibaca, dan kemudian jika ada pertanyaan, itu Anda punya dua cara, bertanyalah pada saat di kelas, atau bertanya pada saat
Anda membaca dan Anda nggak kurang ngerti atau kurang paham, tanya di line group, ya bisa tanya di situ. Anda sungkan misalnya tanya di line group, mau japri juga nggak apa-apa. Saya juga buka untuk itu. Jadi saya nggak buka forum di Moodle, di e-learn, tapi saya bukanya di line group supaya Anda nggak pusing, ya nggak bingung. Ada 2 cara. Jadi silakan Anda menggunakan line group atau line langsung japri ke saya, atau mau tanya di kelas pun waktu di presentasi silakan. Karena teman-teman begini, waktunya kita sangat terbatas. Kalau saya hanya pas semua materi dan Anda tidak bertanya, Anda yang rugi nggak dapat apa-apa, ya bingung dan sebagainya. Jadi tolong itu diperhatikan. Untuk saya agak bawel dalam hal ini supaya teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik. Demikianlah pemaparan tentang mata kuliah Human Capital Management yang saya ampu di program studi manajemen Universitas Ciputra, Surabaya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam entrepreneur.